Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergolakan nasab luar biasa efeknya. Di mana-mana banyak terjadi perang narasi antara Muhyiddin Ba'alawi yang masih cinta mati dengan orang-orang yang mendukung tesis Kiai Mat. Persekusi-persekusi yang tahun-tahun lalu ini marak. Ini rupanya setelah beberapa waktu lalu jeda, ini ada lagi. Entah sebagai mungkin shock terapi atau mungkin pengancaman secara halus, ini masih dapat kita temui di dunia medsos, khususnya YouTube ini. Perang keyakinan rupanya tidak hanya di luar sana, bahkan sudah merambah sampai ke keluarga yang mungkin ada bapaknya yang pro Kiai Mat tetapi anaknya pro Ba'alawi. Demikian juga ada istri yang masih pro Ba'alawi, nggak peduli, pokoknya masih datang ke tempat sholawatan karena yang datang katanya Habib cucunya Nabi, walaupun sudah dicegah oleh suaminya. Ini masih banyak kita temui di lapangan. Baru-baru ini saya menemukan sebuah voice note yang perlu kita perhatikan. Bagaimana seorang ayah pendukung PWI LSI yang tentu saja pro Wali Songo ini berbeda pendapat dengan anaknya yang dalam voice note ini kelihatannya masih kekeh kepada klan Ba'alawi, masih mengakui kalau Habib ini dzurriyyahnya Nabi. Ternyata dari voice note ini kita bisa mengambil kesimpulan dari pemikiran kedua orang ini, ya walaupun sedikit ada ketegangan, tapi ini menarik. Inilah kenyataan, inilah fenomena di dunia nyata yang sekarang ini belum selesai juga. Akhirnya kalau ini terus-menerus terjadi dan kedua belah pihak ini saling ngotot mempertahankan keyakinannya, tentu efeknya akan tidak baik di kemudian hari, apalagi ini menyangkut masalah satu keluarga. Jadi dalam voice note berikut yang kita tahu namanya seorang kiai, yaitu Kiai Salam. Kiai Salam ini berdebat dengan anaknya, dan anaknya ini sepertinya menggiring pemikiran orang tuanya supaya kembali percaya kalau Habib ini adalah dzurriyyahnya Nabi. Sengit, dan akhirnya dalam voice note ini juga si ayah menjawab bagaimana solusinya supaya perbedaan ini berujung ada akhirnya, dan berharap Kiai Salam ini kepada pemerintah untuk mengatasinya, karena bagaimanapun kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah, ya mungkin kita akan terus-terusan seperti ini. Bahkan dikhawatirkan suatu saat akan terjadi crash yang sesungguhnya di luar sana, dan ini kita tidak berharap. Mari kita ikuti voice note berikut dan perhatikan bagaimana sepertinya doktrin-doktrin anaknya Kiai Salam ini akan ditanamkan kepada bapaknya. Dalam voice note ini sepertinya yang merekam percakapan itu adalah si anak dari Kiai Salam. Kita tidak tahu untuk apa voice note ini direkam, disebarkan untuk siapa, ataukah ada untuk laporan mungkin kepada seseorang. Ini loh, saya sudah ngomong sama orang tua saya, ini hasilnya seperti ini. Daripada lama-lama, kita ikuti percakapan yang menarik ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke, mari kita dengarkan. Gak usah keterangan lagi, gak usah ya, gak usah. Jadi gak perlu keterangan lagi. Jadi tidak ada niatan apa-apa ingin memutuskan nasabnya orang lain, enggak. Atau bagaimana mengunggulkan nasab saya, enggak. Gak ingin seperti itu, enggak. Wis terserah wis, masalah nasab sop wae. Betul terkait nih, terkait yang di framing mendukung tesis. Bukan
Bukan seperti itu. Saya masuk PWI itu saya ingin hanya bagaimana perjuangan Wali Songo ini selamat, kemudian silsilah Wali Songo ini selamat, bener, gak melenceng, ya sudah selesai. Kalau orang mengatakan nasabnya Wali Songo itu batal, nggak ada, putus, lah itu kan apa namanya juga menyakiti warga Indonesia, warga Jawa, orang Jawa lah. Itu menyakiti orang Jawa mengatakan seperti itu. Makanya saya hanya bagaimana bisa membuktikan ini teman-teman dari Naat ataupun dari PWI bahwa Wali Songo itu mempunyai keturunan. Itu aja. Ke atasnya terserah itu wis. Terserah nanti siapa yang paling benar ya sudah. Jadi kalau bisa memang harapan ke pemerintah memang harus diadakan semacam penetapan dengan menghadirkan seluruh orang-orang yang berselisih, dengan menghadirkan seluruh buku-buku nasab dan memverifikasi semuanya, memvalidkan semuanya. Setelah itu diputuskan dengan apa namanya mengikuti ataupun disertai oleh pernyataan-pernyataan semua tokoh-tokoh umat Islam, baik dari Muhammadiyah, NU dan yang lain. Selesai. Lalu kemudian untuk ini Buya, mungkin konfirmasi untuk yang mengatakan ijma, seolah-olah ini framingnya Buya, seolah-olah framingnya itu Buya mengucilkan Grand Syekh Azhar mengatakan ijma, lalu meninggikan si peneliti atau si batal nasab dengan mengatakan tidak sebaliknya. Bagaimana ya? Bukan, beda-beda ini, beda-beda masalah. Beda-beda masalah. Saya hanya mengatakan ijma itu la yasihu illa an dalilin. Seperti itu. Kemudian masalah orang membatalkan ataupun menetapkan nasab seseorang atau golongan, itu terserah mereka. Karena ini tidak akan putus sampai sekian. Sampai di sini saja tidak putus. Jadi sekarang sudah khilaf. Nah nanti yang bisa menetapkan itu tetap pemerintah dengan apa namanya dihadiri ataupun disaksikan seluruh umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam, pakar-pakar nasab, pakar-pakar ya yang lain ini menyaksikannya gitu. Jadi penetapan itu tetap ada di tangan pemerintah. Selama ini diomong dewe-dewe, ya wes tetap khilaf iki. Tidak bisa selesai, tetap khilaf. Mesti ada yang membatalkan, ada yang menyambungkan, mengatakan batal atau enggak sambung, ada yang mengatakan sambung. Itu wallahu a'lam. Jadi kita enggak tahu. Terus ini kalau soal ijma bagaimana mau diulang ya? Jadi ijma itu la yasihu illa an dalilin. Beda dengan urusan masalah batalin nasab atau enggak batalin nasab, mendukung atau tidak mendukung. Saya tidak mendukung Pahlawi atau mendukung yang kontra Pahlawi, bukan begitu. Itu tetap akan khilaf kecuali memang pemerintah bertindak gitu loh. Jadi bukan memojokkan Syekh Ali Jum'ah atau ya Syekh Ali Jum'ah, bukan seperti itu. Saya mengatakan ijma itu illa an dalilin. Kalau memang ada dalilnya, buktinya memang nasabnya selesai sudah. Kenapa nggak selesai? Dan ini bisa dipakai apa namanya nanti di pengadilan, betul-betul ijma itu selesai kalau memang begitu. Lalu kemudian soal terkait ini ya laporan ini subutun nasab bisyar'i ini buatan sakit dibatalkan dengan DNA. Ya seperti yang saya contohkan, subut, contohnya subut itu memang ada pernikahan antara Zainab dan Zaid umpama, itu kan sudah pernikahan sah, ada saksinya, ada semuanya komplit. Kemudian punya anak namanya Bakar umpama nih. Nah, Bakar ini ternyata oleh si Zauja ini diperselisihkan. Nggak tahu si Zaid ini kok moro-moro menuduh ini bukan hasilnya dia gitu loh. Nggak apa-apa alasannya nggak tahu. Kemudian terjadilah tes DNA. Ternyata Bakar ini DNA-nya mengikuti Tonggoi. Apakah ini membatalkan nasabnya si Bakar ke Zaid? Enggak bisa. Karena ini sudah subut syar'an. Gitu.
Itu masalah tes DNA. Jadi tes DNA itu tidak bisa membatalkan nasab yang sudah thubut syar'an, karena di sana itu walaupun ada umpomo, ada perselingkuhan benar dan terjadi memang gen DNA-nya itu ke lain, maka di situ kalah dengan hadis, yaitu syarat. Al-waladu lil firas walil akhiril hajar. Ya sudah jelas itu hadisnya juga sahih kok. Terus terkait ini ya, framing yang mengatasnamakan bahwasanya Buya ini diberikan ilmu, akan diberikan ilmu, semua ilmu baik ditulis atau yang tidak ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasan Al-Maliki. Apakah memang yang dikatakan ilmu atau ijazah? Ijazah. Jadi memang saya datang ke Abuya Sayyid itu sekitar tahun 94. Saya haji. Ke saya Ismail juga 94. Karena memang beliau ketika saya boyong itu memang meminta saya untuk kembali, agar kembali lagi ke Mekah. Dan zaman dulu dari mana uang? Ya karena memang orang tua juga bukan orang kaya. Itu pun dulu saya di Mekah juga nggak secara resmi, artinya pakai igama resmi, nggak seperti itu. Jadi saya sowan ke Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Di situ tahun 94, langsung begitu saya masuk sendirian saya. Abuya Sayyid langsung menemui saya dan memanggil santri-santrinya. Beliau mengatakan, ini ada kiai datang. Ada kiai datang, ambilkan kitab-kitab. Jadi kitab-kitab yang ditulis oleh Sayyid itu diberikan semua ke saya. Jadi saya tumpuk, tidak tahu ada berapa puluh kitab pada saat itu, termasuk ada Haulal Ihtifal, ada macam-macam banyak kitab, termasuk ada Syawarikul Anwar dan lain sebagainya. Beliau mengatakan kepada saya dan juga memberikan kitab-kitab sanad. Ada musalsal, ada kitab-kitab sanad. Nah, beliau mengatakan kepada saya, Kiai, ini semua saya ijazahkan ke sampean. Kitab-kitab yang ada tertulis di buku ijazah ini dan juga yang tidak tertulis. Termasuk wirid-wirid termasuk. Termasuk semua. Termasuk. Ya nggak apa-apa, guru kita. Ya. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, guru kita. Saya nggak mengingkari itu. Guru kita. Karena sanad saya juga ada ke sana, roti pelata saya punya sanadnya, walaupun saya nggak kadang-kadang mengamalkan, kadang-kadang. Karena memang terlalu berat. Sama, guru saya semuanya begitu. Saya nggak tahu. Kenapa? Syekh Ismail pun juga memberikan ijazah saya itu dengan seluas-luasnya. Semua yang tertulis di dalam buku sanad dan yang tidak tertulis. Doa-doa yang tertulis dan yang tidak tertulis. Semua saya ijazahkan. Syaikhullah Al-Haji juga seperti itu. Padahal pada saat itu saya minta ijazah, mungkin saya masih berusia 24 tahun atau 23 tahun. Tapi begitulah guru-guru saya tidak tahu. Dan ini membuat saya pertanyaan besar. Dan saya pernah bertanya kepada Al-Mukarram Raden Kiai Haji Mutathir Badruddin, kenapa Kiai saya kok diberi ijazah seperti ini? Ya sudah tahu Gus, memang setrumnya sudah sama besarnya. Begitulah jawabannya beliau. Jadi ini masalah sanad. Jadi sanad saya ya campur lah, tidak semuanya itu dzurriyyah Nabi ataupun tidak semuanya itu Alawiyin, Husainiyin atau Hasaniyin, enggak. Orang-orang yang non itu juga banyak. Bahkan Syekhina Syekh Ismail juga bukan Sadah Ba'alal atau Sadah Asrof, tidak, termasuk Syekh Abdullah Al-Haji atau guru-guru saya yang lain. Lalu terakhir ya, ini terakhir pun untuk klarifikasi, apakah Buya sama dengan si pembatal nasab dalam membatalkan nasab Ba'alawi? Maksudnya sama? Sama mengintom ya? Ya nggak bisa, saya bukan peneliti. Saya bukan peneliti. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mau meneliti, baik itu menetapkan ataupun tidak menetapkan.
Itu saya terima kasih, mereka sudah ijtihad semampu mereka bertahun-tahun mengumpulkan data-data, mengumpulkan sejarah-sejarah, mengumpulkan manuskrip-manuskrip. Saya menghargai itu. Bukan lah masalah ini, makanya saya sudah dari awal sudah mengatakan yang bisa menetapkan dan ini adalah bisa diterima oleh semua pihak harus pemerintah. Harus pemerintah Indonesia dalam hari ini di sini. Bagaimana nasabnya Wali Songo ini? Itu harus pemerintah. Jadi Buya jelas ya, artinya meskipun bangga ataupun mengapresiasi atas yang dikatakan penelitian baik oleh siapapun, akan tetapi Buya nggak sama kesimpulannya apakah sama seperti dia mengipton? Ya nggak bisa dikatakan sama, wong saya bukan peneliti. Nggak bisa, kan keliru kalau soalnya semakin itu ngonten karena kita dihadapkan dengan dua kubu. Seandainya sampai di A otomatis pro A, sampai di B otomatis pro B. Sekarang itu di Indonesia seperti itu. Ya terserah. Saya tetap mendukung PWI Wali Songo, Laskar Sabilillah. Kenapa? Karena ini adalah kepentingan nasab orang Jawa, bukan nasabnya orang Arab. Berkepentingan karena ada orang yang membatalkan nasabnya Wali Songo ke bawah ini, ono turunan tangga. Lah ini sini ini. Saya ikut PWI tetap Nahdlatul Ulama, bukan yang mana-mana. Kalau soal mengibtal nasab Pahlawi seperti kata framing itu ya. Lah itu terserah yang membatalkan. Terserah bagaimana nanti, lah itu makanya masih khilaf. Jadi terserah masyarakat yang meyakini. Terserah masyarakat yang meyakini. Saya tidak bisa menafikan dan tidak bisa mengisbatkan atau mengakui, tidak bisa. Tidak mengakui saya tidak berhak. Dan menurut saya yang berhak itu baru pengadilan negara. Ya, kalau selama ini masih sendiri-sendiri ya tetap khilaf, nggak selesai, tetap tukaran terus, gaduh. Sudah 2 tahun sih gaduh aja. Nah, saya ingin memang pemerintah segera kumpulkan seluruh nasabah, kumpulkan seluruh pembatal, kumpulkan seluruh yang menetapkan, kumpulkan seluruh sejarah-sejarawan, kumpulkan ahli sejarah, ahli filologi, kumpulkan. Saya kira itu nggak bisa selesai. Barang khilaf itu yopo ya tetap khilaf. Sudah ijma alal khilaf. Itu bisa ijma alal khilaf. Kan ada itu. Siapa nih? Demikian mantap dari jawaban Kiai Salam yang diinterogasi oleh anaknya. Ya sepertinya anaknya ini yang merekam. Jadi saya dukung dari keputusan Kiai Salam yang tetap mendukung dari PWI LSI. Karena ini urusannya dengan nasab Wali Songo. Nasabnya orang Jawa, bukan orang Arab. Jadi untuk saudara-saudara kita mukibin yang masih percaya kepada Habib karo turunannya Kanjeng Nabi, itu nggak masalah. Karena berbeda pendapat itu ya wajar. Tapi yang tidak wajar ini kalau perbedaan ini terus dilakukan dengan ekstrim, yaitu mempersekusi atau menekan, mengancam orang-orang yang berseberangan, yang selama ini berkeyakinan kalau Habib ini bukan dzurriyyahnya Nabi. Jadi usulan dari Kiai Salam ini masuk akal. Terserah ente mau seneng sama Habib ya monggo, yang seneng sama Kiai Imad ya monggo, tapi dalam koridor yang intelektual. Jadi nggak main tekan, nggak main persekusi untuk orang yang tidak percaya lagi kepada Habib Pahlawi adalah turunannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari percakapan itu, kalau boleh saya nilai, ya ini sepertinya 10-0, karena si anak juga dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Kiai Salam ini sepertinya juga tidak bisa menjawab. Begitu
Terima kasih sudah bersama kita. Jaga Nusantara jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.